Hei. Hei. Ya. Beda dong. Beda. Ini kan Kenapa? horor, jangan terlalu. Oh iya benar. Tapi tadi maksud gua kan suara monster. Oh Suara iya. Bapomet ya, Bapomet. Bapomet. Siksa kubur, waktu siksa kubur. Mana mau? Udah pasti mana ki goblok. Enggak, ini langsung emang? surga langsung. Wah, Ini harus horor ya. Horor. Ini lagi. oh ya horor. Nggak boleh terlalu ngelawak lah, nggak boleh terlalu kayak Nggak boleh. lantur gitu. Karena kita menghargai ya. Menghargai Kunti dan pocong-pocong di sekitar kita. Pocong. Tapi by the way kita nggak sendiri loh. Iya kan bertiga. Oh iya juga. Iya. Maksud gua kita nggak bertiga gitu. Sekarang Oh iya, kita betul. ada yang berbeda dari yang Tapi sebelumnya apa lagi? binom dulu dong. Oh iya, benar juga guys. Itulah binomo ya. Oke, sebelum ke kontennya kita binom skuidus ya. Jangan di skip ya. Support atau dude. Oke, alright. Sekarang akun real gua saldonya ada 10 juta. Ya seperti biasa gua invest 1.400.000 sekarang dan gua betnya kita lihat kayaknya sih turun. Kita bet turun ya. Oke, gua udah bet turun tuh ya. Warnanya merah. Pakai aset kripto IDX ya. Kita lihat nih. Yap, bentar lagi turun. Masih diturun nih. Masih merah, turun. Nice. Here comes the money. Here we go. Gua menang 2.562.000 cuy. Gokil nih anjir. Oke, kalau gitu buat kalian semua jangan banyak tanya, langsung aja klik link in description. Dan jangan lupa sekarang Binomo lagi ngadain promo pakai kode di rumah aja. Kalian bisa langsung dapetin 100% bonus di akun real kalian. So banyak tanya ini gimana ya? Ini coba dulu baru nanya. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke kontennya. Bagi bersama kita di San. Oh. Kita akan kehadiran salah satu pakar hantu Indonesia ya. Yang namain kuntilanak dia. Ya. Oh iya. Kuntilanak pocong dia yang ngasih nama. Iya. Jadi silakan buat pakar hantu Indonesia untuk memperkenalkan diri. Anjing, Suara apa itu? Oh ini udah tanda-tanda. Kok? Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah mengundang gue ke podcast ini. Ewing HD. Gimana intronya? Intronya keren kan? Keren. Ini nggak ada di briefing ya, tiba-tiba ada si anjing nih, inisiatif bener Ewing ya. Itulah ya, kreativitas otak secara langsung. Kreativitas secara langsung dan otodidak. Tapi Wing perlu diklarifikasi bahwa ini bukan podcast Wing. Kenapa? Karena itu Oke. ceber cerita subscriber. Iya, kalau podcast kurang laku Wing kita. Itu bener Wing. Wing, gimana kabar nih? Sekarang lagi sibuk apa Wing? Bahasa basinya gitu banget biasa Ya banget. kan namanya bintang tamu tetap harus ditanya Oh, sekarang iya. lagi sibuk Oh, iya, apa, keadaan kayak gimana. Pengalaman penyiar gitu mau. Ya penyiar. Oh iya. Kan bener. Ya gimana? Udah jadi penyiar ya sekarang. Iya. Jam terbang ya, sekarang udah gak siaran by the way. Ya nggak usah curhat juga. Oh iya, kan lagi libur dulu sekarang Iya, karena iya. lagi pandemi. Libur. SOD gimana kabarnya? Kapan bubar? Ya, aduh. Itu lagi pertanyaan Jangan sampai kita loh, Wing. berubah dari zaman dulu ya. Gimana sih lu dari zaman dulu? Wing, Eh, kan sekarang konten kita nih, kita mau cerita-cerita hantu ya. Cerita hantu, biasanya kan kita mau sama subscriber gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih kan biasanya lu selalu bikin konten tentang horor kan. Pasti tentunya gue yakin banget lu pasti punya pengalaman horor yang serem banget sih. Ada nggak kira-kira? nggak ada. Ya anjing. Sama sekali. Ya paling itu doang yang terakhir yang waktu apa? Ketiban lampu. Itu bukan horor, itu bencana apa? Musibah. Siba itu nggak jelas tuh asli. Nggak jelas itu. Tapi itu nggak disetting gue asli jatuh beneran. Kagak, gue lagi sendirian waktu itu kan di kamar studio biasa. Jody lagi nggak ada, terus ya udah. Tuh Nah, itu jatuh. horor loh kan? Horor. Kocak tapi Tiba-tiba- anjir. Tiba-tiba jatuh loh itu. Gimana tadi yang menurut lo serem gimana yang mana? Yang waktu lo tau kampung nggak? Iya, Iya. tahu. Kita Nah, pernah. waktu itu gue kesana pakai bawa ini apa namanya spirit box.
Nah, toto ada yang manggil dari spirit box itu. Jadi spirit box itu kayak semacam radio gitulah yang gunanya untuk berkomunikasi sama hantu gitu. Terus toto ada yang manggil gitu. Siapa namanya? Ada orang nggak di sini? Toto ada. Kan kaget dong. Gitu. Ada Demi videonya. apa? Ada bener. Demi Allah. Gua kesana maghrib jam berapa ya? 6.10 atau 6.15 lah gitu. Kan di setel loh, cekrek langsung bunyikan zzz, kayak suara radio apa sih? Noise radio tau gak lo? Ada hantu nggak di sini? Ada makhluk halus? Ayo coba dong kalau ada kita berinteraksi bla bla bla. Kita diam sebentar. Toto ada nggak? Ada. Ada yang jawab dulu. Anjing. Wah, anjing. Dan suara adanya itu pertama cowok gitu ya. Suara cowok gitu, kedengaran jelas ada cowok. Oke, kita langsung deg-degan tuh. Gue berdua doang tuh sama Jody, nggak ada security men. Jadi bener-bener berdua doang pure. Ayo siapa coba sebutin namanya siapa? Gue gitu-gituin kan siapa, ayo kalau benar ada siapa namanya gitu. Tahu ada suara cewek, delima. Wah, anjing. Setan buah gitu maksudnya. Tukang Kayaknya buah, itu tukang buah. iya, bukan kayaknya itu buah yang jatuh terus diinjak sama pengunjung. Terus jadi setan gitu ya. Iya, jadi setan. Tapi Wing kalau lu sendiri apa namanya? Pengalaman yang bener-bener ngelihat ada kunti, pocong itu lu pernah nggak gitu? Nggak ada. Nggak pernah ya? Paling yang waktu itu doang yang gue salah lihat, yang gue kira ada pocong yang waktu kita ke Bali, masih inget gak? yang di Bali, iya. Oh, Nah, itu Itu doang. by the way di Bali lu si Ewing udah pucet ya, bibir kering ya Wing ya? Iya, pucat banget asli. Gue paling depan masalahnya anjing. Gue lagi benerin kamera, Tato nengok depan gue, anjing apa nih putih-putih. Gue langsung stop gitu kan. Gitu kita juga panik sih karena itu diem semua. Maksudnya si orangnya diem di pinggir lagi ya. Itu paling parah sih, tapi ternyata bukan kan, ternyata Bukan, orang. bukan orang. Dan sekarang Wing di sini kita sudah ada beberapa judul yang udah ditulis sama subscriber kita. Oke. Nanti lu juga bisa pilih nih judul-judul yang kira menurut lu menarik. Nanti bisa kita tarik dan nanti mereka ceritain. Nah, Oke. tugas lu nanti di sini menganalisis diceritain itu fake atau real gitu ya. Prosedurnya gini Wing. Kan Oke. ketika si subscribernya cerita nih, dia beres, ya kita tanya-tanya dikit. Nah, baru abis itu kita suruh lu buat lebih nanya-nanya dia lagi yang menurut lu kayak ada keanehan atau kejanggalan lah menurut lu ceritanya kayak gimana lah, lu tanya bebas. Nah, pas dia out baru kita diskusiin itu real atau enggak menurut lu. Gitu. Oke. Siap ya? Siap? Siap, paham. Let's go. Gue mau pilih ini boleh nggak? Oh, salah mana. Gue nggak tahu nih judulnya apa, tapi ada nama yang menarik nih. Barbie. Ada. Barbie. Oh, Barbie. Lu mah ngejar cewek, Wing. Aduh, itu Harus ada warna, harus ada yang lebih asik gitu. Iya. Ya, berarti langsung kita masukin aja ya, nggak usah lihat Iya. judul lah. Nggak Kita usah langsung lihat tanya, lu punya cerita apa Barbie gitu ya? Bukan masukin itu dong, masukin. Gimana sih lu? Oh, Hari udah buka celana ya mau masuk. parah. Gitu ya. Halo Barbie. Aduh kaget. Waduh, kaget. Barbie, kenalin dulu dong namanya, siapa, dari mana? Namanya nama Barbie aja ya. Barbie dari mana? Di Bandung. Di mana ngekos? Hey, kok tiba-tiba nanya nggak? Tinggal, tempat tinggal aja. Oh, rumah. maksudnya kos. Iya. Rumah. Oh, iya. Orang tua di luar kota kerja atau? Hah? Ngapain nanya orang tua keluar kota anjing? Lanjut Barbie. Jadi aku tuh kan kuliah di Sumedang. Pulang tuh sama temen aku naik mobil mau ke kosannya yang di daerah ke atasan dikit. Waktu itu udah maghrib kalau nggak salah, tapi masih cerah. Terus masuk tuh kosong, tumben biasanya suka ada satpam di depan. Kan masuk tuh, terus belok ke kanan, udah kayak gitu. Tiba-tiba aku bilang, ada ibu-ibu sama anaknya lagi digendong. Lihat bentar, terus aku turunin tuh apa sih kaca mobil. Oh, kirain saya turunin apa? Saya deg-degan. Aku nurunin kaca mobil tuh sampai bener-bener full kebuka semua. Apanya? Kaca mobilnya dan mau apanya? Kaca mobil diturunin semua. Kayak gitu kita memandang aja lama banget. Si ibu-ibunya tuh tinggi, putih, rambutnya panjang, terus ngadepnya ke arah sambil ngeliat jalan, terus anaknya tuh gendong, cuman gak jelas mukanya, tapi hitam-hitam gitu. Maju, terus kita mundur lagi, hilang deh. Si ini hilangnya kayak ada fade outnya gitu atau hilangnya gitu? Langsung hilang aja, kan maju dulu sebentar, terus mundur lagi udah nggak ada. Tapi kelihatan nggak mukanya di situ kayak karedok, hancur gitu mukanya, korengan atau gimana, berdarah gitu? Anaknya doang yang kelihatan tuh hitam-hitam. Kayak gimana? Gitu. Hitam doang gitu kelihatannya.
Soalnya cuman sedikit doang sih kelihatannya di gendong gitu. Kalau mamanya nggak kelihatan deh dia. Rambutnya panjang banget, Pakai baju putih gitu ya? putih-putih, baju putih. Gede gitu. Tapi bajunya kotor nggak? Biasanya kan kalau kunti itu suka kotor tanah. Nah, gitu. kotor-kotor banget. Tapi ketika lu ngeliat itu, lu berpikir apa tuh? Kayak ini kunti nih atau mungkin tukang somai? Liatin diem itu apa ya, kok aneh gitu. Nggak takut lu? Tahu nggak ada perasaan takut waktu itu. Berani juga ya. Agresif berarti ya. Kalau misalnya nggak takut mah biasa orang ya itu Oh iya. kuat dan pemberani gitu. Iya, Jadi iya, kayak agresif tuh kan pemberani maksudnya. Iya iya bagus sih, berarti sih jarang biasanya cewek tuh kalau ngelihat apa suara dikit kan udah kabur. Tapi kalau lu kayak langsung meneliti itu apa sih gitu ya. Oke, bagus. By the way, Barbie, nih kita nih sudah kedatangan satu pakar dari dunia pergaiban di Indonesia. Dia udah pelopor banget di Indonesia. Dan dia udah mau nanya-nanya nih mengenai cerita kamu. Nggak, sok silakan perkenalkan aja Pak. Halo Barbie. Kenapa nggak divideoin atau difotoin? Oh iya bener, kenapa? Nggak ke itu, jadi apa ya, keingetan mau foto mau video tuh kita cuma ngeliatin karena nggak tahu harus ngapain. Coba kalau di foto video nanti kirim ke Ewing HD masuk gitu. Lewat ini ya. Lewat DM apa lewat apa nih? Lewat DM aja. Oh, lewat DM. Barbie tahu nggak ini tadi yang ngomong siapa? Bengong kali, bengong ya. Ewing. Ya iya bener Ewing. Udah pernah nge-DM Ewing. Hai Barbie. Aduh DM dong ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banget ya Barbie Thank ya you udah cerita. Barbie. Thank you. Tapi Wing gimana Wing ceritanya Wing? Menurut gue sih ceritanya simple dan kayak sih bener sih. Yang simple begini malah yang benar menurut gue. Iya, nggak terlalu banyak kayak yang aneh-aneh ya. Iya, karena bisa kejadian kayak misalnya kayak lu nih lagi ngedit atau kayaknya ada yang lewat di pinggir jendela apa di lorong gitu nengok atau gimana. Terus udah gitu doang ceritanya. Itu malah yang kayak gitu yang bener. Tapi Wing kenapa lu ngambil Barbie dari kan banyak juga nih cewek yang lain. Iya, ini selanjutnya mau nih siapa nih tadi tuh ada tuh si Unge. Unge ya. Nah ini cerita horor atau cerita cabul nih? Ini Ewing itu kenapa sih, Wing? Halo Tania, selamat malam. Oh, Tania, kenalin diri dulu dong, orang mana? Sekarang kerja, kuliah, sekolah, coba. aku Tania, aku dari Bandung, masih kuliah. Judulnya apa kamu naruh di announcement podcast tadi? Sarang kun. Aku takut nih ngomongnya. Sarang kunci aja kunci ya. Kunci, ya Oke, benar. biar sedikit lucu. Oke. Oke, gimana Oke. coba ceritain Tania, kosan sarang kuncinya. Jadi gini, aku tuh sebenarnya dari zaman SMA, SMP, SD, TK tuh nggak pernah sama sekali dibolehin buat nginep di rumah temen atau nggak di villa. Jadi bener-bener nggak boleh gitu. Tahun 2017 tuh zaman maba aku baru pertama kali ngekos dan baru pertama kali tidur bukan tidur bukan di tempat dan tidur apa ya di tempat bukan kamar aku Iya. gini. Bukan di Bukan Jadi- sendiri lah ya. Iya, Sendiri, iya. tempat lain. baru pertama kali itu. Nah, nggak lama tidur jam 1 tuh kebangun erup-erup saya gini, yang ungap, sesek, panas. Posisi kasur aku tuh di depannya ada tembok, ada bingkai kayak gitu, ada bingkai foto lah. Nah, tiba-tiba pas lagi diliatin, bingkai itu tuh tiba-tiba gerak. Kan itu kaget deh, soak pisan jadi nggak bisa tidur. Hari selanjutnya aku tuh capek banget, itu setengah 12 baru pulang ospek. Pas malam-malam jam berapa ya, jam 2-an tiba-tiba ada yang masuk kamar. Terus aku kira emang ibu aku, karena emang awal-awal ngekos kan ibu aku suka bolak-balik ke kosan nganter barang atau makanan atau apa. Tapi udah mikir atuh ya, malam-malam ngapain ke kosan atau setengah 2 tiba-tiba mijitin kaki aku. Teh bangun teh, kata-kata. Oh my god. Terus Teh bangun, itu pintu belum dikunci. Terus pas pagi-pagi teh aku nge-WA ibu ngapain malam-malam ke kosan, kata teh. Terus si ibu teh, apa ya kamu, ibu mah nggak kesana gitu, katanya teh. Nah aku tahu kalau kosan aku sarang kunci teh waktu pokoknya adalah suatu hari aku tuh pulang ngampus nih jam 5 sore ketiduran, kondisi kamar tuh nggak ditutup, kebuka kayak gitu. Saya aku tuh erup-erup, tiba-tiba ada yang ngomong di belakangku, ada cowok ngomong gini, Tan, sebenarnya kosan kamu tuh sarang kunci, katanya.
tiba-tiba abis ngomong kayak gitu di depan pintu aku nggak ditutup, di depan pintu aku tuh ada tiba-tiba 2 kunci. Terus 2 kunci itu tuh ketawa-ketawa, aku tuh ngeliatin itu kaget pisan soal aku masih inget lah bangetnya kayak gimana. Bangetnya Kan coba kondisinya jelasin sedetail mungkin, gue pengen tahu. Ya tuh takut nih. Nggak apa-apa, sebutin aja sedetail mungkin, nggak akan kenapa-kenapa lah. Rambutnya tuh gimbal gitu, nggak gimbal sih, apa ya, acak-acakan Kusut ya. yang kusut. Terus pinggang pakai baju putih, terus mereka tuh kan saling nyangigir tuh apa tuh ya, saling gitu. ya mereka saling hadap-hadapan gitu. Terus matanya rada hitam, terus tangannya tuh gimana ya, gitu-gitu apa gimana ya, Gimana? gitu tangannya. Kayak Iron Man kah? Atau mungkin dada-dada? Gimana? Enggak, apa ya, gini aku lagi praktekin tapi kayak gini. Melengkung di depan dada tapi gitu. Oh, kayak T-Rex gini. Iya, oh iya bener kan. Serem banget sumpah. Kayak gitu. Oh my God. Pas sudah ditunjukin, si cowok yang tadi itu ngomong bilang, kalau kamu nggak di kosan, mereka tuh suka mainin gitar kamu, cina kayak gitu. Terus tiba-tiba pas udah kayak gitu, gitarnya tiba-tiba jreng sendiri. Terus aku bangun. Wah anjing. Waktu kamu dipegang kakinya sama cewek, itu kamu ngeliat nggak tuh? Samar-samar sih. Tania, sebentar, dari salah satu pakar Indonesia, pakar gaib Indonesia, dia mau nanya-nanya juga sama tentang cerita kamu. Oh Coba. iya, boleh. Ya, langsung aja perkenalkan diri. Halo. 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 Jadi begini suaranya. Halo. Gak sih bunyi ya. Jadi gimana ceritanya Tania? Tadi kan ada kuntilanak gitu. Kok ketawa? Tania, cukup serius. Dia, mohon maaf Faridwan, dia sambil nonton ini talk show, ada Sule tadi ngelucu. Jadi dia nggak. Coba silakan lanjut. Jadi gini Tania, gue biasa dengerin cerita-cerita horor, gue biasa dengerin cerita lu, dan kayaknya sih ya, gue punya satu pertanyaan nih. Apa? Waktu ada kosan lo tuh emang terkenal angker sebelumnya gitu atau gimana? Enggak tahu sih, nggak pernah dengar tahu angker atau enggaknya. Penghuninya ada berapa total kamar? 26. Kosannya sering dipakai ini enggak? Maksiat enggak? Waduh. Astagfirullah. Ya enggak. Apa? Bukan elunya, kamar sebelah mungkin. Iya, jadi di gedung itunya maksudnya. Kan ada gedung benar. ada 20 kamar kan, kita nggak tahu mau dicekin semua gitu. Nggak tahu sih, dah khusus untuk Cewek. Oh, khusus cewek ya. Tapi kan biasa cewek bisa sendiri tuh. Hah? Tidurnya kan kalau tidurnya dia bisa sendiri. Aduh. Iya. Kalau sendiri gini loh, kalau cewek sendiri di kamar itu hantu bakal seneng kayak, wah ini pasti cewek takut nih orang, karena hantu tuh bakal kekuatannya lebih besar ketika orang itu takut gitu. Iya. Jadi kan kosan cewek itu jadi sasaran empuk banget buat para gaib gitu. Oke, Tania, thank you. ya, makasih juga. Ya. Gimana Weng? Iya, cerita di kosan sih udah banyak sih yang ceritain, dan menurut gue sih kosan itu kan kayak lo nggak ada yang tahu nih sebelum lo siapa yang nyewa. Bisa jadi sebelum lo tuh ya bawa atau gimana. Pesugihan gitu. ya. Oke, next. Judulnya Bertempur Melawan Jin Jahat. Nah, Wajib bertempur ya. bertempur nih. Iya, ini dari judulnya juga kayak udah Indosiar banget gitu ya. Halo RST. Halo. Perkenalin diri dulu dong. Nama Dari Purwakarta. Lu ngasih judul Bertempur Melawan Jin Jahat. Ya. Coba jelasin. Ya bentar. Enggak, sekarang. Jadi kan gue tuh itu ya punya kekuatan gitu dari turun temurun. Ya terserah mau nganggap musik atau enggak, itu mah saya masing-masing. Ceritanya tuh lagi bantuin saudara kena kayak kena santet gitu. Gua sama tante gue itu ngebantuin cariin yang dukun itu. Pas dicari ke dukun itu malah nyasar ke kerajaan iblis. Nah ketemu salah satu sama penjaganya kayak macan putih, nanya ngapain kalian di sini. Pas mau dijawab malah nyerang. Nah di situ kayak perangnya di situ. Itu yang ngomongnya si macannya memang bisa ngomong. Ada yang ngerasain gitu.
Hah, satu tolnya gitu ada? Ya ada yang ininya, ada apa? Ada yang jagain maungnya gitu. Pawang maungnya itu Nah, mentranslatkan. iya itu maksudnya. Oh, jadi misalnya si maungnya wow, terus si ini Iya kayak gitu. ngapain kamu kesini? Oh, Kalau masih inget mah ada 1720 dari pasukan yang dari kerajaan Ibisnya. Lu ngitung tuh satu-satu. Enggak, perkiraan udah dikasih tahu sama tante saya itu. Untungnya bawa pasukan juga melebihi dari kerajaan Ibis. 1721 ya. Lebih Iya, satu mungkin. lebih satu. Lagi. Gimana sih perangnya? Nah, itu kayak apa ya? Kayak perang batin gitu. Jadi kayak melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri. Gimana tuh mukul sendiri gitu kamu? Enggak sampai mukul diri sendiri. Jadi kayak gitu aja ya. Iya kayak gitu, hampir mirip lah. Jadi dalam dunia itu teh dicepetin gitulah. Jadi di sini mah lambat, dunia asli mah lambat, tapi di sananya cepet. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan penasaran mah, jin itu teh mukanya mirip manusia lagi, tapi punya auranya hitam gitu lah. Ini by the way lu masuk ke sana lewat lemari nggak? Narnia dong. Iya, takutnya Narnia dong. dia. Bukan. Narnia mah kan itu kan pakai pintu gitu ya. Nah kalau ini mah pakai meditasi gitulah, mirip meditasi dulu, konsentrasi, baru masuk ke dunia yang lain. Oke. Terus akhirnya gimana tuh menang? Akhirnya ya menang. Best menang itu diloncatin lagi sama tante gue itu pindahin ke dukun yang aslinya. Kan itu teh dukun teh kan ngenyantet saudara gua pas dilawan. Dukunnya teh kayak apa ya? Keras kepala gitu, batu lah. Mau nggak mau dibunuh dukunnya. Tapi akhirnya sekarang sudah baik-baik aja, udah damai, udah. Alhamdulillah udah. Udah akan mati dukunnya, udah mati. Oh iya udah mati. Oke, mungkin kita perjelas dulu ya kronologinya. Jadi lu ini punya saudara yang kena santet. Ya. Nah terus lu dan tante lu ya berdua ya. Lu dan tante lu berusaha untuk nyari siapa nih yang nyantet, dukun siapa nih yang nyantet kan. Ternyata ketika lu mau cari dukunnya, lu malah masuk kesasar ke kerajaan tadi. Berperang lu di situ, akhirnya udah perang, lu menang, akhirnya lu keluar dari kerajaan tersebut, udah berhasil keluar, akhirnya lu ketemu sama dukunnya ini kan, dukun yang nyantetnya. Ternyata si dukunnya ini pengen nyerang lu juga, akhirnya lu ngebunuh si dukun ini. Iya. Iya, by the way lu ikut perang bawa pedang gitu? Iya. Bawa pedang, punya pedang. Lu belajar ilmu pedang itu dari mana? Oh, untuk ilmu, nah itu dari tante saya. Dari tante gua. Nah, baru dibangunin tuh itu pas ibu saya disantet. Tuh nih sebelum kita beres nih, kita sebenarnya sekarang udah mengundang salah satu pakar pergaiban di Indonesia nih. Dia juga mungkin mau nanya-nanya sama lu nih mengenai cerita yang tadi ya. Jadi kita langsung aja panggil nih, silakan Pak untuk memperkenalkan dirinya dulu. Hai semua, hai RST. Ya, hai Pak. Nama gue Ewing. Gue biasa dengerin cerita-cerita begini. Oh, Bang Ewing, terus siapa Ridwan? Ridwan. Gue pengen nanya nih. Jadi dukunnya mati tuh. Ya, jadi matinya teh kayak apa ya? Dipotong kepalanya. Jadi shit gelo. Jadi yang potong kepala siapa? Gua, soalnya gua yang pakai pedang, yang punya bawa pedang. Berarti lo ngebunuh dukunnya dong? Iya, mau nggak mau. Itu juga dosa resikonya. Berarti lo pembunuh dong? Iya. Ya Allah. Ini kita terlibat, Wing. Gua telepon 911 dulu ya, takutnya ini si ini bangke nih.